Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan renungan firman Tuhan yang diberikan kepada saya dari Departemen Doa dan Penyembahan Jawa Barat terambil dalam kitab Yehezkiel pasal 1 sampai pasal 3. Saya akan baca pasal 1 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Latar belakang dari kitab Yehezkiel adalah saat pemerintahan Raja Yoyakim ya. Ketika itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Dan kita tahu Yehezkiel ini selain seorang nabi, tapi dia juga disebut sebagai imam bagi bangsa Israel. Dan Tuhan mengutus Yehezkiel untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Disebut dalam nats-nats yang akan dibaca ini, mereka adalah kaum pemberontak. Tapi Tuhan mempunyai tugas khusus kepada Nabi Yehezkiel, bahwa Yehezkiel harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan di pasal 1 kalau kita lihat keseluruhannya, itu merupakan ketika Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan. Ketika dia sedang berada di tepi sungai Kebar bersama para buangan, di situ dia melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan datang dalam penglihatan. Kita lihat di situ dikatakan, disebut ada 4 makhluk hidup menyerupai manusia, 4 muka, 4 sayap. Muka pertama itu disebut sebagai muka manusia, kemudian di depan muka singa, di kanan muka lembu, dan di sebelah kiri muka Raja Wali. Nah, itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus digambarkan dalam kitab Matius, kitab Markus, kitab Injil Lukas, dan kitab Yohanes. Ya. Nah, ketika Nabi Yehezkiel melihat penglihatan itu, kemudian dia sujud menyembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kita tidak mungkin melihat penglihatan-penglihatan yang spektakuler seperti disaksikan oleh Nabi Yehezkiel. Tapi kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Nah, dengan kemuliaan Tuhan yang kita rasakan itu, seharusnya mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita untuk senantiasa sujud menyembah, memuliakan Dia, sehingga Dia selalu memberkati dalam setiap tugas pelayanan kita. Dan di pasal yang kedua, di situ adalah panggilan Yehezkiel. Tuhan memanggil Yehezkiel, dan kita juga sebagai Yehezkiel di tengah zaman yang serba tidak pasti ini, serba tidak menentu ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tetap fokus dengan panggilan kita. Kita tetap setia dalam melayani Tuhan, walaupun berita yang kita sampaikan seringkali mungkin diabaikan, tidak diperhatikan oleh pendengar, atau mungkin dalam pelayanan kita. Tapi kita tetap harus ingat bahwa kita dipanggil oleh Tuhan menjadi penjaga-penjaga Israel. Israel maksudnya sekarang adalah jemaat-jemaat
atau orang-orang yang kita sudah layani, kita harus tetap setia melakukan tugas kita. Dengan apa? Di pasal 3 dikatakan, di pasal 3 saya akan baca ya, di situ dikatakan, di sini pasal 3, di situ Yeskiel dipanggil, dikatakan bahwa dia harus memakan gulungan kitab itu. Pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Gulungan yang dia makan itu adalah firman Tuhan. Ketika Yeskiel memakan firman Tuhan itu, kemudian dia merasakan sesuatu yang manis dalam firman Tuhan atau gulungan kitab itu tandanya bahwa hidup kita akan selalu merasakan kemanisan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang utama dalam hidup kita. Sehingga kalau ketika memberitakan firman Tuhan itu walaupun mungkin kedengarannya pahit didengar, hal yang tidak enak untuk disampaikan, tapi ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama dalam kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita sukacita, akan memberikan kita kemampuan. Walaupun Yeskiel mungkin di dalam pelayanannya mungkin mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan, tapi dia tetap setia untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mungkin dalam pelayanan kita mengalami mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi tetap firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan harus terus disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.